Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Misteri Penghuni Pohon Waru Tua. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum like and subscribe channel DKN Horor, silahkan untuk like and subscribe dulu ya. Yuk langsung, gak usah berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah bernama Desa Rengas. Dengan hamparan sawah hijau dan sebuah pohon waru tua yang menjulang tinggi di tepi jalan menuju hutan kecil di dekat desa. Di tengah-tengah Desa Rengas ada sebuah pohon waru tua yang menjulang tinggi. Letaknya di dekat batas hutan kecil yang jarang dijamah penduduk. Pohon itu telah ada sejak zaman leluhur, dan penduduk desa percaya bahwa pohon itu dihuni oleh makhluk gaib yang tidak pernah mengganggu jika tidak diganggu. Namun, beberapa tahun terakhir, cerita tentang genderuwo yang menghuni pohon itu mulai terdengar lebih sering. Ada yang mengaku melihat sosok hitam besar, mendengar suara tawa serak, atau merasakan hawa dingin yang menakutkan ketika melewati pohon itu saat malam hari. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Arman bersama temannya Joko sedang dalam perjalanan pulang dari sawah. Hari sudah mulai gelap dan mereka melewati pohon waru tua itu. Saat berjalan, mereka mendengar suara langkah berat di belakang mereka. "Dengar itu, Man, dengar itu?" tanya Joko, suaranya bergetar. Arman menoleh, tapi tidak ada apa-apa. "Jangan bercanda ah, kok malam-malam gini, bikin takut tahu." Namun, langkah itu semakin dekat. Dan ketika mereka berlari, langkah itu pun ikut berlari. Ketika mereka tiba di dekat rumah warga, suara itu tiba-tiba berhenti. Namun, sebuah bayangan hitam besar terlihat di balik pohon waru tua itu. Dengan napas tersengal, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada warga. Pak Surya, seorang tetua desa, segera mendatangi pohon itu untuk memasang sesajen. Ia berkata, "Pohon ini tidak boleh diganggu. Pohon ini tidak boleh diganggu. Mungkin kalian melanggar sesuatu ya." Namun, malam itu menjadi awal dari rentetan kejadian aneh selanjutnya. Minggu berikutnya, seorang petani bernama Pak Giman yang kebetulan melewati pohon itu saat dini hari ditemukan pingsan di tengah jalan. Ketika sadar, ia terus mengigau tentang sosok tinggi besar dengan mata merah mendekatinya sambil tertawa. Dia bilang, Aku mengganggu tempatnya," katanya dengan suara ketakutan. Penduduk desa semakin ketakutan dan sebagian besar mulai menghindari pohon itu, bahkan di siang hari. Namun, tidak semua percaya dengan cerita-cerita itu. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Doni, seorang perantau yang baru kembali ke desa. Doni merasa cerita tentang genderuwo itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Ia mengajak beberapa temannya untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Malam itu, mereka membawa lampu patromak dan beberapa perlengkapan sederhana, lalu mendatangi pohon waru tua itu. Namun, apa yang mereka alami tidak akan pernah mereka lupakan. Saat mendekati pohon waru itu,
Angin tiba-tiba bertiup kencang. Suasana yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Daun-daun berjatuhan, dan dari arah pohon terdengar suara tawa serak. "Siapa di sana? Siapa?" teriak Doni dengan nada menantang. Tak ada yang menjawab, tapi suara tawa itu semakin keras. Tiba-tiba, lampu patromak mereka mati, dan hawa dingin menyergap mereka. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok besar dengan mata merah menyala muncul dari balik pohon. Makhluk itu tidak berbicara, tapi ia menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Salah satu teman Doni, Riko, jatuh pingsan di tempat. Doni mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada yang menahan tubuhnya. "Jangan ganggu tempat ini!" Suara itu bergema di kepala Doni. Ketika mereka akhirnya berhasil kabur, Doni jatuh sakit selama beberapa hari. Ia terus mengigau tentang mata merah dan sosok besar itu. Penduduk desa mulai yakin bahwa penghuni pohon waru tua itu benar-benar marah. Pak Surya memutuskan untuk melakukan ritual besar guna menenangkan penghuni pohon waru tua itu. Ia mengumpulkan sesajen berupa kembang 7 rupa, ayam hitam cemani, dan minyak kelapa. Namun, sebelum ritual dimulai, seorang perempuan tua bernama Mbah Sari datang menemui mereka. "Tidak cukup hanya dengan sesajen. Pohon itu memiliki sejarah panjang," ucap Mbak Sari. Mbah Sari bercerita bahwa pohon waru itu pernah menjadi tempat pengorbanan pada zaman penjajahan. Seorang pemuda bernama Ki Sura dihukum mati di bawah pohon itu karena membangkang kepada penjajah. Rohnya yang penuh amarah berubah menjadi genderuwo yang kini menghuni pohon waru tua itu. "Ia tidak akan pergi tanpa pengorbanan," kata Mbah Sari. Pak Surya mencoba mencari jalan lain, tapi kejadian aneh terus meningkat. Ternak warga mati tanpa sebab, dan beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk tentang Ki Sura. Akhirnya, Mbak Sari menawarkan diri untuk menjadi pengorbanan. "Aku sudah tua. Jika ini bisa menyelamatkan desa, aku rela menjadi korbannya." Malam itu Mbah Sari duduk di bawah pohon waru dengan sesajen di sekelilingnya. Ia membacakan doa-doa kuno sambil menunggu. Saat tengah malam, pohon waru bergoyang keras. Meskipun tidak ada angin, dari kegelapan Gundurwo itu muncul. Ia mendekati Mbah Sari dengan mata merah menyala. "Aku datang menjemputmu," suara serak itu terdengar. Mbah Sari tidak gentar. Ia menatap makhluk itu sambil berkata, "Jika kau bisa mengakhiri penderitaanmu, bawalah aku. Tapi jangan kau ganggu lagi desa ini." Gundurwo itu mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Dengan satu hembusan napas, makhluk itu menghilang bersama Mbah Sari. Pagi harinya, pohon waru itu tampak berbeda. Tidak ada lagi aura mencekam, dan penduduk desa merasa lega. Namun, mereka juga merasa kehilangan Mbah Sari yang telah mengorbankan dirinya
demi keselamatan dan ketentraman desa. Sejak malam itu, pohon waru menjadi tempat yang tenang. Warga desa masih menghormatinya, meletakkan sajen kecil di setiap bulan purnama untuk mengenang Mbah Sari. Dan cerita tentang Gendorowo itu hanya menjadi kenangan kelam yang tidak pernah akan terlupakan. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.